Gitu. Jadi muqomat adalah dikala kita tuh melihat dengan mata kepala kita, terus hati meyakini, itulah Muhammad atau muqomat atau nur kita sendiri atau cahaya kita sendiri, cahaya yang hidup dan menghidupi, ya cahaya yang hidup, yang berjalan dan yang berjalan, yang jalan dan yang berjalan. Menurut Jawa. Makanya Islam datang ke sini itu pas klop. Ya karena di sini itu sudah punya muqomat, basa Jawa. Ya. Di sana ada Muhammad. Muhammad berperilaku baik, muqomat harus menyaksikan kebaikan orang itu. Sama toh? Pas toh? Makanya dikala kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita itu mendapat atau melihat kebenaran itu. Maka saya jadi saksi bahwa itu benar. Nah, niki malih langsung malih wonten ing pertanyaan yang dados ganjalan nanti. Kalau nanti kepireng cerita ing lho Pak. Mlebetipun Syekh Subakir wonten ing tanah Jawa dan kalih perjanjianipun kalih niku Sabda Palon Nyaya Genggong. Nah, monggo kula nyuwun. Nggih ngaten nggih. Niki tetep artinya niku diskriminasi. Nggih. Tetap mendiskriminasikan wong Jawa sebenarnya ngono. Oh, nggih. Karena seolah-olah niku dengan Syekh Subakir itulah orang Jawa niku terus dadi Islam. Nggih. Terus akhirnya kedatangan Syekh Subakir, Sabda Palon Nyaya Genggong kalah. Seperti itu. Nah, kira-kira wong sing ngomong ngono wani apa ora kira-kira dijak sumpahan nang dhuwure petilasane Sabda Palon Nyaya Genggong lan petilasane Syekh Subakir. Nggih, karena kita itu butuh bukti pembuktian. Sebenarnya di sini itu nggak ada peperangan. Di sini adalah diskusi. Ya. Syekh Subakir datang ke sini itu minta izin Kanjeng Eyang Sabda Palon Nyaya Genggong untuk apa? Ya untuk menyebarkan, mensiarkan agama Islam. Itu makanya perjanjiannya umpama basa Jawa tak izini sira nyiarake agamamu. Ning ana janjine selagine orang ngerusak tatanan Jawa, selagine orang ngerusak budaya Jawa, maka aku bakal ngizini. Tapi nalikane agama mono kene bakal dadi kerusakan titenono kok 500 tahun kas, Jawa bakal tak tarik dadi Jawa, agamamu tak balekno negaramu. Nah, maka Syekh Subakir menyanggupilah. Ya, Syekh Subakir bener pengikutnya Syekh Subakir niku sing kurang bener. Bareng nek niku oleh panggung menang dhewe mengkerik malang kerik nang kene, iya wong Jawa. Ya, wong Jawa dikafir-kafirno, wong Jawa dibentok-bentokno, wong Jawa dianggap wong sing ora bertuhan. Ya, padahal Syekh Subakir adalah guru tasawuf di tanah Jawa yang paling hebat. Ya, mungkin tasawuf itu mungkin mengambil bahasa Arab, ya nek basa Jawane wong linuwih. Nah, linuwih niku tasawuf. Nggih. Nggih, nyatane napa? Mergo anane Sabda Palon Nyaya Genggong maka Jawa niki dumadi. Nggih. Tanpa Syekh Subakir, tanpa Sabda Palon Nyaya Genggong, Jawa gak bakal dumadi. Mergo Jawa waktu niku diarani tanah sing gung liwang liwung, jalma mara jalma mati, satru mara satru mati. Jadi Jawa niki gak iso dipanggoni anak putu Adam utawa menungso niku sing sembarangan waktu niku. Terus akhirnya karena anane Syekh Subakir niku lah maka Jawa tertata dengan sendirinya sampai mendirikan kerajaan terbesar di dunia, yaitu kerajaan Majapahit. Itu siapa? Ya Sabda Palon Nyaya Genggong. Di lain kerajaan-kerajaan waktu dulu itu yang masih kecil berdiri runtuh. Akhirnya dijadikan satulah yang memimpin tanah Jawa adalah
kerajaan Mojopahit. Maka jadilah Indonesia, Nusantara ini menjadi salah satu negara yang paling disegani di dunia. Nah, maka agama datang itu dia masuk ke negara yang sudah tertata, negara sing wis duweni hukum, sing duweni ketuhanan niku, maka selamat dekne. Coba dekne teko golek negara sing ora wong sing ora beragama. Ya sak pira kuwate ya tetep di pateni. Nggih. Mergo ngomongane nek tentang Syekh Subakir wae. Nggih. Sayyidina Ali kurang apa? Nih, Sayyidina Abu Bakar kurang apa? Sayyidina Utsman kurang apa? Dia adalah orang yang paling dekat sama Nabi. Tapi begitu mau kembali ke asal agama, apa yang terjadi? Dibunuh ta? Nggih. Lah nek ngandalo ilmune, perkara ilmune iki dadi kuat sing gak tedas papak palune pandai sisane Grendra. Nyatane kok mati. Nyatane kok terbunuh. Nah, apalagi sudah muridnya yang berapa ratus keturunan sampai medun teko Syekh Subakir wae. Kok ape musuh Sabda Palonaya Genggong kok sampai Sabda Palonaya Genggong niku kalah niki lak mokal. Berarti ini pengerdilan cerita. Ben apa ben wong Jawa niku seolah-olah gurune wae kalah karo Syekh Subakir. Akhirnya gelem gak gelem manut karo apa yang dikerjakan Syekh Subakir itu. Maka diolahlah cerita Syekh Subakir itu supaya wong-wong Jawa ku udah manut karo ajarane Syekh Subakir. Gitu. Makanya saiki nek wis diudal kaya ngene, wong Jawa ayo bangkit. Nggih. Kenanglah masa lalu pendiri Nusantara ini, pendiri Jawa ini. Aja gelem dikalahno karo wong manca. Aja gelem dikalahno karo akidah-akidah njaba. Kesasar. Begale. Nah, niki Mbah, napa Mbah Darno yakin bahwa niku Jawa piyambak niku badhe bangkit malih? Seyakin-yakinnya. Nggih, bagi ngeten selama niki nggih bagi tiang-tiang sing belajar tentang kebenaran melewati syariat agama niku ketingale wis kakean wong udah bingung. Mergo niku pun sesuai karo janjine. Ya, tenayate Quran wal asri. Ya, sak temene krana wektu sing mung sethithik. Nggih. Innal insana lafi kusr. Mane akeh wong sing padha kesasar. Mergo napa gilapen karo wektu sing sak titik. Artinya seolah-olah hidup ini langgeng selamanya. Maka orang banyak yang terjerumus dengan keindahan dunia itu walaupun bersamaan dengan agama. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Nah, siapa orang yang mau melakukan kebaikan? Yaitu watawasau bil haq, orang-orang yang mau berjalan di atas kebenaran itu tadi. Jadi kebenaran bukan agama saja. Ya, termasuk Jawa iki anggere gelem nglakokno Jawa niku dengan sesungguhnya ya ora termasuk wong sing kesasar. Watawasau bis sabar, dan orang-orang yang mau bersabar dalam menghadapi hidup. Makanya dengan sedikit demi sedikit, walaupun ini lewat channel yang saya anggap baru atau saya anyar, tetap sing tak siarno tentang agama Jawa, agama Budi. Nah, kalau kita itu sudah masuk ke syariat Islam, lakukanlah terus syariat Islam itu. Padukanlah dengan agama Budi. Persis ibarat tumbuh lah tutup. Tapi nek Islam dilakoni iku nyimpang rono, Jawa dilakoni nyimpang rene, iku ibaratnya tumbuh oleh ekrak. Dadi sing mates piye dikeruk dibuak. Tapi nek tumbuh lah tutup rapet indah. Gitu. Makanya tinggal nunggu waktu saja. Saya yakin-yakinnya nanti ajaran Budi atau ajaran Jawa itu akan muncul dengan sendirinya, dan penganutnya bukan malah sedikit, tapi penganutnya mungkin malah banyak. Nah, karena apa? Kepribadian Jawa niku bisa dipertanggungjawabkan urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, niki Mbah,
niku nyikapi wau masalah ternyata Jawa piyambak niku dengan Islam sendiri padu dalam artian nek lestani terus dengan Islam Jawa niku lanang, Islam niku wadon wau. Yeah. Ya, ternyata niku dan kenapa ada kerusuhan, keributan dan lain-lain ternyata itu hanya oknum Sing saling mengambil manfaat atau orang-orang yang termasuk lafi kuser, orang-orang yang di dalam kebingungan. Nggih. Niku sebenarnya niku. Ngeri. Ini ben ora dadi wong bingung. Mane takon peso, niku peso niku gunane kanggo apa to? Ngoten. Aja kok ngerti mergo iki peso landhep digawe ngethok wit bogor, gak mungkin tedas. Gitu. Nek pengen ngethok wit bogor, landhepo niku golek gaji sing ring-ringe. Kagum dengan ketajaman silet. Ya tiba-tiba digawe motong wit kejaranan sing diametere 30 cm ke atas. Kira-kira pirang tahun pedote? Nek gelem pedot, salah menempatkan tangan kita sendiri ya kan? Luka atau tergores dari. Nah, makanya itulah supaya kita itu nggak sampai terjadi seperti itu. Makanya pahamilah yang sebenar-benarnya. Agama, kita cari ilmu di agama itu yang sebenarnya. Di Jawa juga seperti itu. Jadi ojo ngambang. Jawa gak jelas, Islam gak jelas, kementus. Nah ini sing ngerusak tatanan niku. Jadi ternyata dengan apa niku kali pedalan-pedalan panjenengan niku ternyata Jawa dan Islam niku saged menyatu ketika bisa memahami Islam itu nopo, Jawa niku nopo dengan kepribadian Jawa sendiri. Nah niki Mbah, ten Islam piyambak niku kan wonten Nabi, nggih menika Nabi Muhammad. Nah, Jawa piyambak kadang tiyang Jawa niku nggih mestani Nabi Muhammad. Nah, bedanipun napa wonten bedanipun ketika Nabi Muhammad ingkang dipun siaraken saking agama Islam lan Muhammad ingkang dipun ngertosi tiyang Jawa piyambak. Nah, Islam niku kenale Nabi Muhammad. Nggih. Tapi nek wong Jawa kenale Nur Muhammad. Nah, jadi kudu sembedakno antarane Nur lan Nabi. Nggih. Ya, nek Nabi niku sosok, Nggih. tapi nek Nur niku cahya atau sinar. Nggih. Nggih. Makanya nek teng kenging napa kok teng ngene Islam niku di paringi utawa diwujudaken seorang nabi yang dinamakan Muhammad bin Abdullah. Di situ perjalanan Muhammad bin Abdullah seperti apa? Kan bisa menerangi hidupnya sendiri, bisa mencerahkan orang lain. Dan itu yang dikagumi. Nah, apakah Nabi Muhammad itu dengan orang lain itu kira-kira sama? Kalau manusianya sama, tapi perilakunya beda. Gitu loh. Nah, nur kita sendiri sebenarnya seperti itu. Jikalau kita itu bisa melakukan perbuatan yang baik di atas rata-rata, ya itulah orang yang menjadi Rasul atau orang yang pantas disebut orang itu kepanjingan Nur Muhammad. Nah, apa bedanya? Ya bedanya kalau di sana itu sosok, kalau di sini hanya sinar. Nah, orang yang mengatakan baik dan tidak itu dinamakan muqomat. Muko niku rai yang bisa melihat, mat niku permono atau jelas. Jadi dikala mata kita bisa melihat bahwa itu orang melakukan kebaikan, itu melihat bukti. Tapi kalau kebaikan itu hanya diucapkan, diomongno, kita jangan percaya. Berarti bukan nur muqomat. Jadi siapapun orangnya, mau yang jenggotnya panjang, mau yang pelontos seperti saya, dikala mengatakan sesuatu itu ada buktinya. Ya itu wajib percaya, tapi nggak ada buktinya kok cerita, perlu diragukan. Karena apa? Cerita itu waktu kapan, gitu loh. Apakah ada saksinya? Kecuali ada saksinya, dia mengiyakan. Kok jangan-jangan saksinya juga teman dekatnya. Untuk membela orang ini supaya memberi pembenaran pada orang yang berbohong itu. Jangan-jangan seperti itu. Nah itulah bedanya. Makanya di sana itu ada sosok yang perilakunya itu kebaikannya di atas
rata-rata Rata-rata. yaitu adalah Ahmad bin Abdullah. Atau setelah menjadi nabi dia dinamakan Muhammad. Gitu. Nggih, 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 nggih. Nah, Muhammad itu Jawa sendiri juga muqomat. Jadi yakin benar-benar bahwa dia berjalan ke timur. Nggih. Saya melihatnya. Itu bukan saya itu mendengar. Kamu tadi dari mana? Saya tadi berjalan ke timur, tapi kita nggak menyaksikan. Terus percayanya tentang apa? Apakah karena dia orang baik? Wong orang baik itu bisa salah? Nggih. Gitu. Jadi muqomat adalah dikala kita tuh melihat dengan mata kepala kita, terus hati meyakini, itulah Muhammad atau muqomat atau nur kita sendiri atau cahaya kita sendiri, cahaya yang hidup dan menghidupi, ya cahaya yang hidup, yang berjalan dan yang berjalan, yang jalan dan yang berjalan. Nggih, 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 nggih. Menurut Jawa. Makanya Islam datang ke sini itu pas klop. Ya karena di sini itu sudah punya muqomat, basa Jawa. Ya. Di sana ada Muhammad. Muhammad berperilaku baik, muqomat harus menyaksikan kebaikan orang itu. Sama toh? Pas toh? Makanya dikala kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita itu mendapat atau melihat kebenaran itu. Maka saya jadi saksi bahwa itu benar. Ya kadang saniki kan boten ngantos mendalam ngantos ngoten, Pak. Ketika bersyahadat atau menyaksikan bahwa kiambake niku namung mengucap tapi niku boten ngraosaken sejatosé niku arahe ten pundi kan buat kathah sing Makanya saat ini Mboten pertanyaannya ngeten nggih. Contohnya Faisal saking Bandung. nggih, Dadi mantune sampean. nggih. Nggih. Apakah ini ada unsur keluarga? Nggak ada toh? Kalau nggak ada unsur keluarga, berarti Faisal dengan Irma itu nggak boleh kumpul. Tapi dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan kumpul lagi. Mau apa saja lo sah. Artinya apa? Karena dia sudah menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Karena dia sudah menjadi saksi, maka dia sah hubungannya. Nah, apa yang disaksikan di situ? Ternyata di situ penuh dengan kenikmatan, di situ adalah surga, di situ adalah keindahan, dan yang macam-macam. Nah, karena dia menjadi saksi, maka dia boleh berlayar atau berlabuh di dalam keindahan, tentang kenikmatan, tentang segalanya kenikmatan yang ada di situ. Yang dia boleh menikmati. Ini loh. Makanya harus membaca syahadat. Harus menjadi saksi bahwa benar-benar disitulah kenikmatan yang ada. Di samping kenikmatan yang dianggap mobil mewah, nikmat, ya, rumah mewah, nikmat. Tapi sebenarnya dibanding dengan kenikmatan itu, mobil aja nggak mampu untuk membeli itu, rumah pun nggak mampu untuk membeli itu. Makanya kamu harus bersaksi dulu, baru kamu boleh menikmati itu. Nah, gitu loh. Itu versi Jawa.